Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di penugasan kali ini. Di penugasan kali ini saya dan kelompok saya akan mengaktualisasikan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pesantren ini merupakan salah satu pesantren yang cukup terkenal di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Pesantren yang terletak di Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang ini didirikan oleh pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari di tahun 1899. Sama seperti pondok pesantren pada umumnya, di pondok pesantren ini kita akan dikayakan oleh ilmu pengetahuan, karena pengetahuan akan ilmu Islam, ilmu syariat, bahasa Arab, dan pengetahuan umum juga dimasukkan di struktur kurikulum pengajarannya. Tak heran jika banyak yang mengatakan bahwa pesantren Tebu Ireng telah banyak memberikan kontribusi dan sumbangan kepada masyarakat luas. Menurut pemaparan salah satu pengurus pondok pesantren, pesantren ini berdiri dikarenakan pada penghujung abad 19 bermunculan pabrik-pabrik di sekitar Tebu Ireng, yang dimana membuat masyarakat sekitar belum bisa menghadapi industrialisasi. Mereka belum terbiasa menerima upah pabrik yang membuat mereka hidup konsumtif. Budaya judi dan minum-minuman keras pun menjadi tradisi. Melihat kondisi ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merasa miris. Beliau kemudian membeli sebidang tanah milik seorang dalang terkenal di Tebu Ireng dan membangun sebuah bangunan kecil dari anyaman bambu dan menjadikan bangunan tersebut rumah sekaligus pondok pesantren bagi 8 santrinya. Kehadirannya saat itu tidak diterima baik oleh masyarakat. Gangguan, fitnah, hingga ancaman pun datang bertubi-tubi. Tidak hanya Kiai Haji Asy'ari, tetapi 8 santrinya pun juga, dikarenakan Kiai Haji memiliki ilmu pencaksilat dan ahli dalam bidang pertanian. Oleh sebab itu, lama-kelamaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi sosok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Berdirinya pesantren Tebu Ireng. Pada penghujung abad ke-19, di sekitar Tebu Ireng bermunculan pabrik-pabrik milik orang asing. Bila dilihat dari aspek ekonomi, keberadaan pabrik-pabrik tersebut memang menguntungkan karena akan membuka banyak lapangan kerja. Akan tetapi secara psikologis merugikan karena masyarakat belum siap menghadapi industrialisasi. Mereka belum terbiasa menerima upah sebagai buruh pabrik. Upah yang mereka terima biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau hedonis. Budaya judi dan minum-minuman keras pun menjadi tradisi. Ketergantungan rakyat terhadap pabrik-pabrik kemudian berlanjut pada penjualan tanah-tanah rakyat yang mendukung hak milik atas tanah. Diperparah lagi oleh gaya hidup masyarakat yang amat jauh dari nilai-nilai agama. Kondisi ini menyebabkan peran penting dalam diri Kiai Hasyim. Kiai Hasyim menetapkan sebuah bangunan kecil yang terbuat dari anyaman bambu, berukuran 6x8 meter. Bangunan sederhana itu disekat menjadi 2 bagian. Bagian belakang dijadikan tempat tinggal Kiai Hasyim bersama istrinya, dan bagian depan dijadikan tempat sholat. Kehadiran Kiai Hasyim di Tebu Ireng tidak langsung diterima dengan baik oleh masyarakat. Gangguan, fitnah, hingga ancaman yang datang bertubi-tubi. Tidak hanya Kiai Hasyim yang diganggu, para santri pun sering diteror. Teror itu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak menyukai adanya pesantren di Tebu Ireng. Bentuknya beraneka ragam, ada yang berupa pelemparan batu, kayu, atau penusukan senjata tajam ke dinding keratang. Para santri seringkali harus tidur bergerombol di tengah-tengah ruangan karena takut tertusuk benda tajam. Juga dilakukan di luar pondok dengan ancaman terhadap santri agar meninggalkan pengaruh Kiai Hasyim. Gangguan-gangguan tersebut berlangsung selama 2,5 tahun, sehingga para santri disiagakan untuk berjaga-jaga secara bergiliran. Ketika mengganggu, membahayakan, dan menahan beberapa aktivitas santri, Kiai Hasyim lalu mengutus seorang santri untuk pergi ke Cirebon, Jawa Barat, guna menemui Kiai Saleh Benda, Kiai Abdullah Panuragan, Kiai Samsuri Wanatara, dan Kiai Abdul Jamil Buntel. Keempatnya merupakan sahabat karib Kiai Hasyim. Mereka sengaja didatangkan ke Tebu Ireng untuk melatih pencaksilat dan kanuragan selama kurang lebih 8 bulan. Dengan ilmu pencaksilat ini, para santri tidak dikhawatirkan lagi terhadap gangguan dari luar.
Bahkan Kiai Hasim sering mengadakan ronda malam seorang diri. Kawanan sering menimbulkan masalah fisik dengannya, namun dapat diatasi dengan mudah. Bahkan banyak di antara mereka yang meminta diajari ilmu pencaksilat dan menjadi pengikut Kiai Hasim. Pada abad ke-20, Pondok Pesantren Tebu Ireng menambah beberapa unit pendidikan, antara lain yaitu pendidikan tingkat SMP, pendidikan tingkat SMA, hingga universitas. Universitas ini bernama Universitas Hasyim Asy'ari. Kalian pasti kenal kan sama universitas tersebut. Bahkan universitas ini juga terkenal di luar Jombang, teman-teman. Bukan hanya unit pendidikan saja lah teman-teman, tapi Pondok Pesantren Tebu Ireng juga memiliki unit pendukung pendidikan atau unit penunjang. Unit penunjang ini antara lain ada poliklinik, ada perpustakaan, ada tempat percetakan. Bahkan Tebu Ireng juga ada radio juga di Tebu Ireng loh teman-teman. Dan ada juga koperasi serta pengelolaan sampah, dan masih banyak lagi tempat-tempat penunjang yang ada di Pondok Pesantren Tebu Ireng ini loh. Nah, secara geografis Pondok Pesantren Tebu Ireng ini mendapat lokasi yang sangat strategis loh teman-teman, karena berada di pinggir jalan yang menghubungkan antara kota Jombang dan kota Kediri serta kota Jombang dan kota Malang. Jadi Pondok Tebu Ireng ini itu berada di jalur yang menghubungkan antar kota. Untuk kendaraan sendiri juga gampang loh dicari, karena kan penghubung kota, jadi ya ramai lah untuk kendaraan-kendaraan umumnya. Dan yang perlu teman-teman tahu nih, area Pondok Tebu Ireng itu sangatlah ramai karena banyak banget orang yang jualan di pinggir-pinggir jalannya loh teman-teman. Mereka berjualan di pinggir jalan itu berjajar dan rapi sih untuk berjualan. Yang berjualan tuh rata-rata penduduk sekitar situ, karena wilayahnya ramai, jadi mereka bisa berniaga di situ. Jadi dari uraian yang telah dijelaskan di awal dapat dilihat bahwa peran Pondok Pesantren Tebu Ireng ini sangatlah signifikan dari awal pembangunannya hingga sekarang loh teman-teman. Peran itu dimulai sejak mereka membantu untuk mempertahankan